Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Gimana nih keadaan kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan. Kembali lagi kita pada minggu ini pada pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Setelah 1 minggu yang lalu Ibu menjadi rentenir tugas, menagih tugas kalian. Ya, gimana pun apapun itu, semoga kalian yang belum mengumpulkan tugas ataupun ulangan harian semoga segera mengumpulkannya. Ibu tunggu, oke? Untuk hari ini kita akan memasuki materi bab 3 tentang budidaya. Lebih tepatnya wirausaha budidaya pembenihan ikan hias. Ibu mau tanya nih, di sini ada yang melihara ikan cupang atau di rumahnya punya kolam ikan koi. Nah, kira-kira kalian yang melihara ikan cupang ataupun ikan koi atau bahkan mungkin ada yang ikan arwana, mas koki dan sebagainya. Itu kira-kira meliharanya karena apa? Karena hobi atau sebagai bisnis? Keempat ikan yang telah Ibu sebutkan tadi itu termasuk ke dalam jenis ikan hias yang mana akan kita bahas secara mendetil pada bab budidaya ini. Ini tujuan pembelajaran kita pada materi budidaya minggu ini. Yang pertama yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi aneka atau macam-macam ikan hias. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis sistem produksi pembenihan ikan hias berdasarkan daya yang dimiliki oleh daerah setempat. Yang keempat, kalian dapat memahami perhitungan titik impas usaha pembenihan ikan hias. Selanjutnya yang kelima, kalian dapat menganalisis strategi promosi produk usaha pembenihan ikan hias. Dan yang terakhir yaitu kalian dapat menganalisis laporan kegiatan usaha pembenihan ikan hias. Ya, kita memasuki subbab bagian A, yaitu perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Ya, yang pertama itu ada ide dan peluang usaha pembenihan ikan hias. Untuk usaha pembenihan ikan hias ini sebenarnya itu memiliki peluang yang sangat besar. Buktinya apa? Buktinya yaitu dengan adanya permintaan ikan hias yang setiap tahunnya itu semakin meningkat. Tetapi sayangnya untuk produksi benih ikan hias itu masih belum terpenuhi. Kalau mengandalkan tangkapan di alam bagaimana, Bu? Nah, itu dia masalahnya. Kalau misalkan kita nangkapnya di alam, takutnya itu bukannya takutnya lagi sih, tapi itu udah bisa diprediksi kalau beberapa tahun ke depannya itu akan menimbulkan kepunahan terhadap spesies ikan yang ditangkap itu. Dan juga sekarang kan udah ada undang-undang ya tentang larangan untuk menangkap ikan hias yang ibaratnya katakanlah langka. Jadi salah satu caranya yaitu adalah dengan dibudidayakan. Dan untuk kalian ketahui bahwa Indonesia itu termasuk ke dalam 5 besar negara-negara pengekspor ikan hias bersama dengan Ceko, Thailand, Jepang, dan Singapura. Nah, untuk Singapura ini sebagian besar ikan hiasnya juga berasal dari Indonesia. Jadi diekspor dari Indonesia juga kebanyakannya kayak gitu. Indonesia sendiri itu memiliki 700 spesies ikan hias air laut dan 200 spesies diantaranya itu sudah diperdagangkan. Nah, dari jumlah itu, 95% itu masih ditangkap dari laut lepas dan hanya 5% yang dibudidayakan. Sedangkan untuk jumlah spesies ikan hias air tawar itu mencapai 450 spesies dari 1.100 spesies yang diperdagangkan secara global. Tapi baru sekitar 90 jenis yang dibudidayakan secara meluas di masyarakat. Kalau kita lihat itu ada ketimpangan ya antara jenis ikan yang dibudidayakan dengan yang ditangkap langsung dari alam. Yang mana itu lebih banyak yang ditangkap langsung dibandingkan yang dibudidayakan. Nah, hal itu kalau misalkan terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama, tidak menutup kemungkinan beberapa puluh tahun ke depan akan menyebabkan kepunahan terhadap ikan hias tersebut. Nah, itulah kenapa sekarang ini kan muncul undang-undang tentang larangan untuk menangkap ikan hias di alam. Karena itu untuk mencegah kepunahan. Satu-satunya upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan peluang usaha ikan hias ini adalah dengan cara melakukan usaha budidaya ikan hias.
walaupun sangat sulit ya untuk menghasilkan ikan hias yang memiliki kualitas ekspor. Tapi itulah nantinya yang akan menjadi tantangan buat kalian-kalian atau siapapun itu yang ingin melakukan atau membangun wirausaha budidaya pembenihan ikan hias ini. Di Indonesia sendiri itu ada beberapa ikan hias yang sudah dapat dibudidayakan, yaitu diantaranya ada Sclerophages sp atau arwana, terus ada Cyprinus carpio atau koi, ada Beta sp atau cupang, dan ada Carassius auratus atau maskoki. Nah, keempatnya ini akan dibahas nanti pada bagian B. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan hias. Nah, ini sebenarnya sama aja sih seperti yang telah Ibu jelaskan di bab sebelumnya, yang mana itu ada istilah 6M. Kalau kalian masih ingat, itu ada manusia, ada tenaga kerja, ada uang, ada mesin maksudnya, ada metode, market, dan sebagainya. Nah, itu atau yang lebih dikenal dengan istilah 6M. Nah, untuk yang pada usaha pembenihan ikan hias ini, itu yang paling penting itu ada 2, yaitu tenaga kerja, itu masuk sumber daya manusia, dan bahannya, yang mana bahannya ini merupakan induk ikan hias. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu tenaga kerja. Kenapa ini penting? Karena perlu diketahui bahwa tidak semua petani ikan itu mampu membenihkan ikan hias. Jadi untuk membenihkan ikan hias ini perlu keahlian khusus, terutama untuk ikan hias yang ukurannya sangat kecil, kayak cupang. Cupang itu kan ada beberapa yang sangat kecil sekali ya. Nah, itu untuk membenihkannya itu sangat-sangatlah sulit. Jadi diperlukan orang yang benar-benar ahli pada bidangnya. Nah, itu untuk yang tenaga kerja. Yang kedua yaitu bahan, yang mana bahan di sini maksudnya adalah indukan ikan hias. Kenapa ini penting? Karena ini akan berpengaruh terhadap pemilihan jenis ikan hias serta ketersediaan indukan ikan dan informasi mengenai tingkat kematangan gonad atau sel kelamin dan sistem reproduksinya. Untuk indukan ikan hias itu masih diambil dari alam ya. Jadi untuk mengetahui tingkat kematangan gonad dari ikan hias yang diambil dari alam itu kan sangat sulit ya. Oleh karena itu perlu tenaga kerja yang ahli tadi. Karena kalau misalkan dia ahli, sedikit tidaknya pasti dia bakalan mengetahui ciri-ciri dari indukan ikan yang sudah matang gonadnya. Dan perlu kalian ketahui bahwa tiap-tiap ikan hias itu memiliki tingkat kematangan gonad yang berbeda. Nah, informasi mengenai tingkat kematangan gonad itu masih sangat minim. Oleh karena itu, kembali lagi bahwa tenaga kerja yang memiliki keahlian yang khusus dan mumpuni dalam bidangnya itu sangat penting dalam usaha pembenihan ikan hias ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Nah, untuk perencanaan usaha pembenihan ikan hias ini umumnya sama aja sih dengan perencanaan usaha yang lainnya. Untuk yang harus diperhatikan secara detail yaitu mengenai penetapan jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pembenihan. Itu sih yang pentingnya. Perencanaan produksi ini di dalamnya juga termasuk dalam menetapkan bahan-bahan, peralatan, sistem kerja, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam satu siklus produksi. Nah, intinya sih perencanaan ini harus dibuat dengan matang karena perencanaan merupakan pedoman atau acuan dasar dalam melakukan suatu usaha. Yang mana jika perencanaan usaha dibuat dengan tidak baik, maka otomatis pelaksanaan usaha juga tidak akan berjalan dengan lancar. Yang keempat yaitu kebutuhan pasar terhadap benih ikan hias. Nah, di tahun 2015 itu prospek ikan hias termasuk cerah dan stabil. Itu 2015 loh ya. Apalagi sekarang udah 2021, 6 tahun berlalu ya, mana pastinya kan harus semakin up lagi dong, semakin naik lagi. Nah, bahkan untuk pendapatan per kapita per tahun untuk ikan hias di Indonesia itu pernah mencapai 50 juta. Pada tahun 2013 itu pernah tercatat produksi ikan hias mencapai 1040 juta ekor atau meningkat dari 2012 sebesar 938 juta ekor. Bayangkan, itu di tahun 2013 dan 2015, apalagi sekarang
di tahun 2021, yang mana pastinya sudah dapat dipastikan mengalami peningkatan. Nah, oleh sebab itu, usaha pembenihan ikan hias dibutuhkan karena produksi ikan hias itu sebagian besar masih berasal dari alam dan belum banyak petani ikan yang mampu melakukan pembenihan ikan hias. Ayo, di sini siapa yang minat untuk menjadi petani ikan hias? Bisa nanti kalau misalkan lulus kelas 12 ngambil jurusan peternakan ikan. Ini tapi kenapa ibu jadi promosi ya? Ya intinya kayak gitulah. Untuk saat ini peluang budidaya ikan hias ini sangat menjanjikan. Selanjutnya kita memasuki subbab bagian B. Bagian B yaitu tentang penerapan sistem pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung daerah. Ya, yang mana di sini ada beberapa aneka kan beberapa artinya. Yang mana di sini ada aneka produk ikan hias, yaitu yang pertama ada arwana, bahasa Latinnya yaitu Sclerophages sp, yang mana di sini dia termasuk famili Osteoglacidae. Dia juga memiliki berbagai julukan seperti ikan naga atau dragonfish, arwana, siluk, kayangan, dan sebagainya, tergantung daerahnya ya, mau nyebutnya apa. Nah, arwana ini merupakan spesies asli Indonesia yang mana tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Habitat aslinya yaitu adalah rawa-rawa. Jadi dia banyak ditemukan di sungai dan rawa di Kalimantan dan Papua. Untuk morfologinya atau bentuk luar tubuhnya, itu dia memiliki penampilan yang termasuk cantik dan unik. Tubuhnya memanjang, ramping, dan streamline, yang mana gerakan renangnya itu juga sangat anggun. Untuk warna, arwana ini memiliki variasi warna seperti hijau, perak, atau merah. Nah, itu di bawah mulutnya itu terdapat 2 buah sungut, yang mana fungsinya sebagai sensor getar untuk mengetahui posisi mangsa di permukaan air. Nah, sungut ini termasuk dalam kriteria penilaian keindahan ikan. Untuk budidaya pembenihan arwana ini memiliki prospek yang sangat besar dengan yang pembenihannya yang relatif mudah. Nah, untuk harga benihnya itu bervariasi untuk setiap ukurannya. Nah, ada yang ukuran 2 inci itu biasanya dijual dengan harga 25.000 sampai dengan 35.000 per ekor. Nah, tapi ada lagi nih yang lebih mahal dengan ukuran 2 inci juga, tapi lebih mahal di sini karena jenisnya mungkin lebih berbeda dan lebih cantik. Mungkin itu ada yang harga benihnya mencapai 100.000 sampai dengan 250.000 per ekor. Selanjutnya yang kedua yaitu koi atau Cyprinus carpio, yang mana ikan koi ini merupakan salah satu komoditas unggulan yang paling banyak diminati masyarakat. Ikan koi ini merupakan spesies asli kerajaan Persia, tapi berkembangnya malah di Jepang dan Cina. Ibu mau tanya nih, di sini ada yang punya keluarga orang Cina atau kalian sendiri mungkin ada yang keturunan Cina di sini? Nah, biasanya kebanyakan beberapa orang Cina yang ibu kenal itu di rumahnya memiliki kolam ikan yang berisi ikan koi. Itu ada maknanya, nanti akan dijelaskan. Tapi ini beberapa ya. Ibu nggak tahu sih apakah beberapa atau semua. Tapi yang pastinya Cina itu mempunyai semacam kepercayaan mengenai ikan koi ini. Kita lanjut dulu. Untuk ikan koi ini juga memiliki variasi warna yang beraneka ragam. Untuk benih ikan koi itu memiliki nilai jual yang tinggi. Itu bervariasi tergantung dari jenis, warna, dan ukuran ikan koi tersebut. Nah, untuk harga benih ikan koi di pasaran itu dijual dengan harga 1.000 per ekor untuk ukuran 5-7 cm. Rp300 per ekor itu untuk ukuran 1-3 cm. Jadi semakin kecil ukuran ikannya biasanya lebih murah ya. Tapi ini dilihat lagi dari segi jenis dan warnanya. Selanjutnya yaitu ada ikan mas koki atau Carassius auratus, yang mana ikan mas koki ini merupakan jenis ikan air tawar yang hidup di perairan dangkal yang mengalir tenang. Nah, dari segi morfologinya dapat kita lihat bahwa ikan mas koki ini memiliki tubuh yang bulat dengan matanya yang lebar, kepalanya yang lancip, dan ukuran mulutnya yang sedang. Dia juga memiliki lembaran insang, memiliki strip ekor yang panjang dan lebar tanpa belahan. Ikan mas koki ini juga merupakan salah satu ikan hias yang populer dan banyak penggemarnya. Kelebihannya adalah strainnya atau hasil biakan atau anakannya itu tidak mirip dengan aslinya.
Untuk benih mas koki ini memiliki nilai jual yang relatif tinggi dengan harga yang sangat bervariasi tergantung dari jenis, warna, dan ukuran ikan mas koki tersebut. Ya, ini ada 3 jenis ikan mas koki, yaitu ada oranda, ada tosa, dan ada sakura. Yang mana nilai jual ketiga ikan mas koki tersebut itu berbeda-beda tergantung jenis dan ukurannya. Nah, untuk ukuran itu ada 3 jenis, yaitu ada S, ada M, ada L. Kurang XL, bukan, itu baju. Ya, dia ada 3 ukuran, jadi ada S, M, dan L, yang mana harganya juga berbeda-beda. Itu dimulai dari harga Rp800 sampai dengan Rp10.000 per ekornya. Ya, berikutnya adalah ikan cupang atau beta SP. Ya, ikan ini termasuk mudah sih ditemukan, karena di pasar itu biasanya ada paman-paman ikan yang jualan ikan cupang. Terus biasanya di depan sekolah, tapi itu jarang sih ya, kadang-kadang aja. Ada juga yang pernah paman ikan jualan ikan cupang di depan sekolah, itu pernah juga. Jualan kelomang juga pernah. Nah, pokoknya ikan cupang ini sudah sering lah ditemukan intinya, udah nggak asing lagi. Kalau kalian pernah lihat ya, pastinya udah nggak asing lagi. Nah, untuk ikan cupang ini dia termasuk ikan air tawar yang mana habitatnya itu berasal dari beberapa negara ASEAN. Itu termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Nah, ikan ini dia memiliki bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Nah, ikan cupang ini di kalangan penggemar itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ada cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar. Nah, di Indonesia terdapat beberapa cupang asli, yang salah satunya itu adalah beta canoides, yang mana itu ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur. Perlu diketahui bahwa cupang ini merupakan salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu yang lama, yang mana jika ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit dan tanpa adanya alat sirkulasi udara, itu dia masih dapat bertahan hidup. Itu salah satu kelebihan cupang. Nah, untuk cupang ini jarang sekali dijual dalam bentuk ukuran benih. Nah, itu biasanya dia dijual dengan ukuran yang relatif besar, yaitu antara 7-9 cm. Kalau benih itu kan lebih kecil lagi ya, lebih di bawah 7 cm lagi. Itu termasuk benih. Kalau di atas 7 cm, biasanya itu sudah bukan termasuk jenis lagi. Jenis benih maksudnya. Nah, untuk harga ikan cupang itu berkisar antara 5.000 sampai 10.000, tergantung dari jenis dan kualitas ikan. Yang kedua yaitu manfaat ikan hias. Nah, ada beberapa manfaat yang dapat dipetik jika kita memelihara ikan hias, baik itu yang ikan hias di kolam maupun yang di akuarium. Nah, salah satunya yaitu dapat mengurangi stres dan keletihan. Misalkan kita habis capek kerja, capek sekolah, dan sebagainya. Untuk manfaat yang kedua, itu menurut ilmu Feng Shui, yang mana menurut ilmu Feng Shui, kolam ikan hias yang ada di rumah itu dipercaya dapat membawa hoki bagi penghuni rumah. Nah, yang mana ikan itu dipercaya dapat mengusir stres seperti koi, yang mana koi itu dinilai dapat mengusir qi atau pengaruh buruk yang berada dalam rumah. Pokoknya kalian bisa searching aja di Google, itu banyak artikel yang mengatakan bahwa ikan koi itu sebagai pembawa berkah, pembawa hoki, pembawa keberuntungan, dan sebagainya. Itu dalam dalam ilmu Feng Shui Cina. Nah, itulah beberapa alasan kenapa orang Cina, ini khususnya yang kenalan ibu ya, dia memiliki ikan koi, entah itu di depan atau di samping rumah mereka. Itu alasannya, karena tadi sebagai pembawa hoki. Ya, itu balik lagi sih ya ke kepercayaan masing-masing. Yang ketiga yaitu perencanaan produksi. Ada beberapa perencanaan produksi yang dapat dilakukan dalam usaha pembenihan ikan hias, yaitu yang pertama, penetapan jenis ikan hias yang dibudidayakan, penetapan modal usaha, penetapan sarana dan prasarana, penentuan alat dan bahan yang digunakan, lalu ada penentuan jadwal produksi atau pemijahan, terus ada penentuan jadwal pemanenan, dan yang terakhir yaitu penentuan rencana sistem pemasaran. Yang keempat yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, untuk alat ini misalkan seperti akuarium. Nah, akuarium ini terserah bisa dibuat dari
kaca atau mungkin dengan menggunakan botol bekas juga bisa. Yang mana untuk akuarium ini kan sudah pasti sebagai tempat hidup si ikan. Selain itu juga diperlukan selang dan aerator sebagai sumber oksigen, terus seser sebagai penyortiran benih dan lain-lain. Adapun untuk bahan itu seperti induk ikan cupang, pakan seperti tubifex itu cacing sutra, atau artemia dan kutu air. Itu termasuk bahan yang diperlukan dalam usaha pembudidayaan ikan hias. Ya, berikutnya ini ada proses produksi ikan hias. Yang mana proses produksi ikan hias di sini diambil berdasarkan FND tahun 2014, yang mana meliputi proses sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada persiapan sarana dan prasarana. Dalam pemijahan indukan ikan, itu langkah utama yang harus dilakukan yaitu adalah menyiapkan media pemeliharaan. Dalam hal ini kita ambil contohnya pemijahan ikan cupang. Nah, media pemeliharaan yang biasa digunakan untuk pemijahan ikan cupang itu biasanya bisa berupa baskom plastik, akuarium, atau bahkan botol bekas. Nah, kita misalkan ambil yang akuarium. Nah, untuk akuarium itu diisi dengan air yang sudah diendapkan, yang mana itu minimal 2 hari diendapkannya dengan ketinggian sekitar 18-12 cm. Kemudian akuariumnya kita isi dengan tanaman air. Tanaman air itu seperti eceng gondok, daun ketapang, dan sebagainya, yang mana fungsi pemberian tanaman air ini itu untuk menampung busa yang dikeluarkan pejantan agar tidak mudah hancur. Jadi nanti si pejantan atau induk ikan jantan itu akan mengeluarkan busa. Nah, busa itu kalau tidak ditampung, atau kalau misalkan dibiarkan tidak ada tanaman air, itu akan mudah hancur. Jadi perlu ditampung dengan tanaman air itu. Setelah persiapan sarana dan prasarana, kemudian masuk ke alur kedua, yaitu pemeliharaan induk. Nah, pemeliharaan induk ini itu bertujuan untuk menumbuhkan dan mematangkan gonad. Gonad itu sel kelamin, yang mana kalau betina itu sel telur, sedangkan untuk yang jantan itu sperma. Nah, penumbuhan dan pematangan ikan itu dapat dipacu melalui pendekatan lingkungan, pakan, serta hormonal. Nah, pada pendekatan lingkungan, media hidup itu dibuat seoptimal mungkin sehingga nafsu makan meningkat di dalam wadah pemeliharaan. Ya, itu ada beberapa syarat induk cupang yang harus dipenuhi untuk kegiatan budidaya. Yang pertama, ukuran badan betina itu tidak boleh lebih besar daripada ukuran badan jantan. Yang kedua, betina tidak boleh lebih galak daripada jantan. Dan yang ketiga, jantan dan betina harus tipe. Kalau tidak tipe, itu gimana ya? Sulit atau bahkan bisa tidak mungkin untuk dilakukan proses pemijahan. Selanjutnya ini adalah tabel ciri-ciri ikan cupang jantan dan betina yang siap dilakukan pemijahan. Untuk ikan jantan dan betina itu sama-sama harus sudah memiliki umur minimal 5 bulan. Lalu yang kedua itu untuk jantan itu ada mengumpulkan busa yang cukup banyak. Itu bukan merupakan syarat mutlak sih sebenarnya, karena ada beberapa yang tidak mengeluarkan busa sama sekali, tapi ketika disatukan dengan betina baru mengeluarkan busa. Busa ini ya yang ditampung di tanaman air tadi. Untuk betinanya itu terdapat semacam benda seperti telur yang berwarna putih yang mau keluar dari saluran pembuangannya. Untuk ciri ketiga itu sama dengan ciri yang telah ibu sebutkan di bagian sebelumnya tadi. Proses selanjutnya yaitu pemijahan induk atau proses kawin, yang mana pemijahan induk ini merupakan proses pembuahan telur oleh sperma. Induk yang telah matang gonad itu berarti telah siap untuk dilakukan pemijahan. Nah, dalam proses pemijahan itu dapat berlangsung secara alami dan buatan. Dalam pemijahan alami, telur dibuai oleh sperma di dalam air setelah dikeluarkan oleh induk betina, yang mana didahului dengan aktivitas percumbuan oleh kedua induk tersebut. Sedangkan pada pemijahan buatan, itu pembuahan telur oleh sperma itu dilakukan dengan bantuan manusia, yang mana telur dipaksa keluar dari tubuh induk betina setelah melalui proses perangsangan dengan cara mengatur lingkungan dan pemberian hormon. Untuk proses pemijahannya dapat kalian baca sendiri di BSE halaman 128 atau bisa kalian searching di Google. Di YouTube maksudnya.
Proses selanjutnya yaitu adalah penetasan telur, yang mana penetasan telur ini bertujuan untuk mendapatkan larva atau burayak. Nah, untuk mendapatkan larva tersebut, telur yang hasil pemijahan tadi itu diambil dari bak pemijahan, yang mana kemudian diinkubasikan dalam media penetasan dalam wadah khusus, yang berbentuk entah itu seperti bak, tangki, akuarium, kolam, atau ember besar. Untuk telur ikan cupang yang berhasil difertilisasi atau dibuahi, itu biasanya akan menetas dalam waktu 36 sampai dengan 48 jam. Nah, telur mulai pecah dan akan menghasilkan burayak-burayak yang baru berumur 1 hari. Nah, induk ikan jantan jangan diangkat terlebih dahulu sebelum burayak atau larva itu dapat berenang secara bebas. Kenapa? Karena burayak cupang itu biasanya seringkali terjatuh ke dasar permukaan dan tidak bisa mengambil udara ke atas. Oleh karena itu, induk jantan akan membantu burayak untuk naik ke atas. Nah, burayak ini hanya terlihat seperti titik hitam kecil yang hanya berenang, naik, dan turun. Proses terakhir yaitu adalah pemeliharaan larva dan benih. Nah, setelah lebih dari 3 hari menetas, biasanya benih cupang itu akan mencari makan. Nah, makanan yang paling baik untuk larva atau burayak cupang itu biasanya kutu air, Artemia atau microworm. Microworm itu cacing kecil. Burayak ini sudah dapat berenang bebas pada hari ke-6. Nah, tetapi induk jantan itu tetap jangan diangkat hingga burayak berumur 3 hari. Setelah burayak berumur 3 hari, baru induk jantannya dipindahkan ke tempat lain. Nah, tujuannya kenapa? Yaitu untuk mencegah induk jantan memakan burayaknya. Nah, sebenarnya ya, pemeliharaan larva ini termasuk kegiatan yang relatif sulit dan sebagai penentu keberhasilan proses pembenihan, karena sifat larva ini merupakan stadia paling kritis dalam siklus hidup biota budidaya. Jadi harus ekstra hati-hati. Bagian ke-6 yaitu pemeriksaan kualitas hasil produksi ikan hias. Nah, pengendalian kualitas ini merupakan usaha untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas produk, yang mana tujuannya itu agar hasil atau produk sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan atau dalam artian memuaskan konsumen. Nah, untuk pengendalian kualitas itu dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu menentukan standar kualitas produk, mengadakan tindakan koreksi, dan merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Nah, untuk pengendalian kualitas ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan terpadu antar bagian-bagian usaha dalam perusahaan, yaitu untuk bagian pemasaran, yang mana mereka mengadakan penilaian-penilaian tingkat kualitas yang dikehendaki oleh konsumen. Lalu untuk bagian perencanaan, mereka merencanakan model produk sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan oleh bagian pemasaran. Dan untuk bagian pembelian bahan, yang itu mereka memilih bahan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh bagian perencanaan, bagian produksi, serta memilih peralatan yang akan digunakan dan melakukan proses produksi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Yang ketujuh yaitu pengemasan produk ikan hias. Nah, bagi sebagian pengusaha ikan hias, teknik pengangkutan ini masih merupakan kendala. Kenapa merupakan kendala? Karena banyak terjadi kerugian akibat kesalahan teknik pengangkutan. Nah, untuk mengatasi hal ini dalam pengangkutan itu bukan hanya jarak tempuh dan alat angkut yang diperhitungkan, tetapi masih banyak segi yang harus dipertimbangkan. Nah, berikut ada beberapa cara pengemasan dan pengangkutan ikan hias. Yang pertama yaitu pemberokan. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan sebelum pengemasan ikan, yaitu pertama penyeleksian ikan dan yang kedua yaitu memberokkan ikan. Nah, pemberokan ini merupakan suatu perlakuan untuk mengistirahatkan ikan setelah mendapat penanganan tertentu di tempat pemeliharaan agar ikan kondisinya lebih baik dan tidak stres selama di perjalanan. Pemberokan dilakukan dalam air besi yang sudah disterilkan selama 2-3 hari. Selama pemberokan, ikan tidak boleh diberi pakan. Namun, kondisi kesehatan ikan harus tetap dijaga. Kandungan oksigen dalam air itu harus cukup dan sebaiknya tidak kurang dari 8 ppm. Dan kandungan amoniak itu tidak melebihi dari 0,1 ppm. Nah, bersama dengan pemberokan, lakukan juga seleksi kesehatan serta penghitungan jumlah ikan. Apabila kondisi ikan sehat dan normal, maka ikan tersebut sudah siap untuk dikirim. Yang kedua yaitu disesuaikan dengan daya tampung. Nah, alat tempat pengiriman atau pengemasan ikan hias itu biasanya menggunakan kantong plastik. Nah, kantong plastik itu dipilih yang paling kuat dan rangkap 2 untuk menghindari kebocoran. Untuk keselamatan ikan,
Jumlah ikan yang dimasukkan dalam kantong plastik itu harus disesuaikan dengan kemampuan daya tampungnya. Selain itu, perbandingan isi ikan dengan jumlah air dan oksigen juga harus sesuai. Air yang dimasukkan ke dalam kantong plastik itu juga harus steril dan sudah difiltrasi terlebih dahulu. Selain itu, untuk banyaknya itu juga kalau bisa hanya 1/4 bagian untuk airnya ya, air dalam kantong plastik. Untuk lebih amannya lagi, kalau bisa kantong plastik yang berisi ikan juga bisa dilapisi dengan karton. Kartonnya harus kuat, yang mana itu untuk mencegah kerusakan saat penanganan dan selama dalam perjalanan. Yang terakhir yaitu adalah untuk pengangkutan. Nah, untuk pengangkutan ini selain keselamatan, itu yang perlu diperhatikan juga ketepatan waktu dan alat transportasi yang digunakan. Untuk alat transportasi itu bisa dengan menggunakan jalur darat, air maupun udara. Kalau misalkan kurang dari 24 jam itu bisa dengan menggunakan transportasi darat. Kalau misalkan lebih dari 24 jam itu bisa juga dengan menggunakan transportasi udara dengan menggunakan pesawat terbang. Tapi apabila tidak memungkinkan melalui jalur darat maupun udara, itu bisa dengan menggunakan jalur air atau dengan menggunakan kapal. Nah, selain alat transportasi, yang paling penting juga lamanya perjalanan itu harus diketahui. Kenapa? Bila tidak diketahui, itu akan sulit untuk memperkirakan perbandingan jumlah oksigen yang harus diberikan. Akibatnya itu juga akan membahayakan keselamatan ikan yang dikirim. Tapi apabila semua persyaratan pengiriman sudah diperhitungkan dengan baik, maka keberhasilan ikan hias pasti akan didapat. Selanjutnya kita memasuki bagian subbab C. Bagian C yaitu menghitung titik impas atau break-even point usaha pembenihan ikan hias. Untuk pengertian BIP, kalian sudah tahu bahwa itu merupakan suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak memperoleh rugi. Jadi dalam keadaan impas. Untuk manfaat itu Ibu rasa sudah Ibu jelaskan di 2 bab sebelumnya, atau kalian juga bisa baca di buku yang telah Ibu kirimkan. Untuk rumus itu masih tetap sama, yaitu untuk BEP produksi itu total biaya dibagi dengan harga penjualan, sedangkan untuk BEP harga itu total biaya dibagi dengan total produksi. Untuk penghitungan BEP-nya, kalian juga bisa lihat contohnya di buku. Ibu tidak akan menjelaskan panjang lebar karena ini sudah Ibu bahas detail di bab minggu lalu. Jadi silahkan kalian cek kembali. Ya, langsung kita lanjut ke bagian D. Bagian D yaitu membahas tentang promosi produk hasil usaha pembenihan ikan hias. Nah, untuk promosi ini juga sama. Udah dua materi sudah dijelaskan tentang promosi produk, tapi ya nggak apa-apa lah, Ibu akan jelaskan sedikit. Ya, untuk promosi itu merupakan salah satu kegiatan usaha pemasaran yang penting bagi perusahaan, yang mana tujuannya yaitu untuk mempromosikan produk kepada masyarakat agar masyarakat membeli produk tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa promosi ini merupakan hal yang sangat penting karena mempengaruhi hasil penjualan suatu produk atau barang, yang mana tentunya akan berdampak besar terhadap kelangsungan aktivitas suatu perusahaan. Nah, tidak jarang biasanya banyak perusahaan yang ibaratnya nggak tanggung-tanggung untuk mempromosikan produknya. Entah itu bisa dengan memberikan promo besar-besaran, memberikan sampel gratis, dan sebagainya. Itu semua semata-mata untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat agar masyarakat tertarik untuk membeli. Selain itu, kegiatan promosi ini juga memberikan kemudahan dalam merencanakan strategi pemasaran selanjutnya. Karena biasanya kegiatan promosi ini dijadikan sebagai cara untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon konsumen, sehingga kita dapat memperoleh informasi akurat dari para konsumen mengenai respon produk yang kita tawarkan. Beberapa manfaat dari adanya kegiatan promosi yaitu untuk mengetahui produk yang diinginkan para konsumen, kita dapat mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk, terus juga untuk kita dapat mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu kegiatan promosi penjualan, yang mana ada beberapa cara promosi yang murah tapi
sasaran yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu melalui testimonial atau mulut ke mulut. Kedua, melalui promosi jejaring sosial, loyalty programs, upselling, mengadakan suatu pameran, melalui blog atau video, dan stiker promosi di tempat-tempat menunggu. Untuk memasarkan ikan hias ini, biasanya para pembudidaya itu bisa langsung menjual sendiri ke konsumen atau dengan menggunakan jasa pengepul atau pengumpul yang mana biasanya sudah mempunyai jaringan yang luas dan ada juga pembeli yang langsung datang ke pembudidaya. Nah, ada juga yang menawarkan ke agen-agen atau pedagang keliling. Nah, untuk memaksimalkan pemasaran hasil budidaya ikan hias ini, para pembudidaya harus bisa membuka jaringan yang luas agar bisa mendapatkan konsumen tetap. Yang terakhir yaitu subbab bagian E. Bagian E yaitu laporan kegiatan usaha pembenihan ikan hias. Nah, untuk laporan ini merupakan segala sesuatu, baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan ataupun tertulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang telah terjadi. Untuk menganalisis laporan itu ada beberapa hal yang dapat diperhatikan, yaitu harus memahami isi laporan dari bentuk, isi maupun kebahasaan. Habis itu menyimak laporan dengan seksama dan sebagainya. Itu dapat kalian lihat di BSE. Dan untuk pembuatan laporan itu dari contohnya itu silakan juga bisa dapat dilihat di BSE. Itu lengkap dari halaman judul, kata pengantar, halaman pengesahan dan sebagainya sampai dengan penutup. Ya, mungkin itu saja materi untuk bab budidaya kali ini. Agak panjang dari materi sebelum-sebelumnya, walaupun itu sudah beberapa udah ibu pangkas ya, maksudnya penjelasannya sudah ibu pangkas. Jadi untuk lebih detail dan lebih lengkapnya kalian bisa cek langsung di BSE-nya. Silahkan dibuka dan dipelajari. Ya, mungkin itu saja dapat ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian atau ada kurang dan sebagainya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.